Lidah buaya aloe vera telah dipergunakan untuk banyak keperluan selama berabad-abad. Kurang lebih 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang lidah buaya sangat dikenal khasiatnya karena pada pelepahnya terdapat berbagai macam kandungan nutrisi. Lidah buaya diduga berasal dari Kepulauan Canary di sebelah barat Afrika. Telah dikenal sebagai obat dan kosmetika sejak berabad-abad silam. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of Remedies. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa pada zaman Cleopatra, lidah buaya dimanfaatkan untuk bahan komestika dan pelembab kulit. Orang Yunani pada awal tahun 333 SM telah mengidentifikasi bahwa lidah buaya sebagai tanaman penyembuh segala penyakit. Menurut Dolling 1985, hanya 3 jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersil di dunia, yakni Curaçao Alu barbadensis Miller, Cape Alu ferox Miller, dan Socotrine Alu peril Baker. Dari ketiga jenis tersebut yang banyak dimanfaatkan adalah spesies Alu barbadensis Miller yang ditemukan oleh Philip Miller. Sedangkan jenis yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah Alu chinensis Baker, yang berasal dari China, tetapi bukan tanaman asli China. Jenis ini di Indonesia sudah ditanam di Kalimantan Barat dan lebih dikenal dengan nama lidah buaya Pontianak, yang dideskripsikan oleh Baker pada tahun 1877. Ciri-ciri tanaman ini adalah bunga berwarna oranye, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cekung dan mempunyai totol putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Pelepah lidah buaya baru dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk diolah menjadi minuman segar lidah buaya yang dijual di warung-warung. Karakteristik lidah buaya. Lidah buaya termasuk suku Liliaceae. Liliaceae diperkirakan meliputi 4.000 jenis tumbuhan, terbagi dalam 240 marga dan dikelompokkan lagi menjadi lebih kurang 12 anak suku. Daerah distribusinya meliputi seluruh dunia. Lidah buaya sendiri mempunyai lebih dari 250 jenis tanaman. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering, seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan lidah buaya dapat menutup stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk menghindari kehilangan air dari daunnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air. Karena dari segi fisiologi tumbuhan, tanaman ini termasuk dalam jenis Champ Crescens acid metabolism dengan sifat tahan kekeringan. Dalam kondisi gelap terutama malam hari, stomata daun membuka, sehingga uap air dapat masuk. Disebabkan pada malam hari udaranya dingin, uap air tersebut berbentuk embun. Stomata yang membuka pada malam hari memberi keuntungan yakni tidak akan terjadi penguapan air dari tubuh tanaman, sehingga air yang berada di dalam tubuh daunnya dapat dipertahankan. Karenanya tanaman mampu bertahan hidup dalam kondisi yang bagaimanapun keringnya. Kandungan nutrisi lidah buaya. Berbagai macam kandungan nutrisi dalam pelepah lidah buaya antara lain adalah vitamin, yaitu A, B1, B2, B3, B12, C, E, choline, inositol, folic acid. Mineral, yaitu kalsium, magnesium, potasium, sodium, iron, zinc, kromium. Enzim, yaitu amylase, catalase, selulose, carboxypeptilase, carboxyhelulose, bradykinase. Asam amino, yaitu arginin, aspargin, aspartat acid, analin, serin, glutamat, treonin, glicine, penilalanin, histidin, isoleucin. Beberapa faedah tanaman lidah buaya. Lidah buaya memiliki manfaat pada kesehatan manusia, seperti sebagai antimikroba melawan bakteri patogen, sebagai pembersih tubuh, sebagai penstabil kadar kolesterol darah, sebagai pelindung tubuh karena memiliki kandungan antibiotik, sebagai bahan yang memperlambat penuaan dini, sebagai bahan anti luka bakar,